Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mempelajari hal yang sebenarnya sudah dipelajari seharusnya ya, yaitu tentang DFD. Jadi ada tugas DFD ya, yang praktikum minggu ini. Karena itu atau praktikum minggu lalu. Soalnya di praktikum 6 itu ada tugas membuat DFD dan harusnya ini materi 7. Berarti ini materinya terlambat. Ya enggak apa-apa, materinya nanti tolong dilihat sebelumnya ya. Walaupun ini materi 7 tolong dilihat di minggu ini agar bisa dikerjakan tugasnya. Tapi ini harus diberikan tugas seperti ini juga karena sebenarnya sudah pernah kan ya mendapatkan materi tentang DFD ini, data flow diagram. Jadi ini saya bukan appdiagram.net sih, seharusnya draw.io ya. Nah, draw.io nya dibuka menggunakan semacam cloud ini ya, pakai diagram.net. Sudah saya save di sini, untitled diagram.draw.io yang ada di Google Drive saya, dan sudah saya share linknya di grup. Saya berharap teman-teman satu angkatan ya, A, B, C silakan jadi satu nih. Kita membuat satu buah diagram yang kita lengkapi bersama-sama diagram tersebut. Nanti kalau dirasa memang nggak ada lagi yang perlu ditambahkan ya silakan lapor saya. Nanti saya periksa dulu. Seharusnya banyak yang bisa ditambahkan ya. Nah, sekarang ini saya contohkan aja. Jadi ini saya sudah buat level konteks dan level 0. Ada yang bilang level 0 itu level konteks, tapi ada juga yang bilang level konteks dan level 0 itu berbeda. Ada yang bilang level 0 itu ya level konteks, nanti level 1-nya baru dianggap level 0. Ada juga yang seperti itu kan. Nah, ada yang bilang yang kita buat itu level konteks itu sama dengan level 0 gitu ya. Ada tanda sama dengan nggak sih? Saya juga baru pakai sini. Saya biasanya gambar pakai Microsoft Word. Saya biasanya gambar pakai Microsoft Word. Sama dengan copy paste, jadi sama dengan ya, ada yang bilang level konteks dan level 0 itu sama, ada yang bilang terus ada lagi level 1 adalah kelanjutan dari level konteks, ada yang bilang seperti itu. Jadi gimana ini? Bisa nggak? Ini sama ini copy paste, taruh sini. Ada panah nggak? Segitiga sembarang aja, pokoknya jadi. Baru nanti ada level satunya gitu ya. Tuh. Tapi saya ikut yang pendapat bahwa level konteks itu beda dengan level 0. Jadi level konteks itu nanti setelah dibuat akan bisa menghasilkan level 0 gitu. Saya merasa seperti itu. Nah, ini duplicate. Coretan gitu ya. Jadi tulisan gimana caranya? Tulisan. Teks, oke. Bisa lalu teksnya ngasihnya gimana? Saya benar-benar baru ini. Saya belum pernah pakai ini sama sekali.
saya nggak tahu caranya. Oke, diedit level konteks, edit level 0, edit level 1, level konteks, tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari apakah yang kita pakai level konteks itu yang seperti apa, level 0 seperti apa, intinya adalah kita membuat sesuatu yang berada di sini dulu ya. Kita berada di, bisa diganti warna enggak? Oke, kita buat bagian yang ini dulu ya, baik yang atas ini pindah ke belakang maupun yang ini kita buat dulu. Baru kemudian yang ini tuh. Jadi level berikutnya setelah ini nggak usah dibuat, yang terlalu rumit. Jadi cuma perlu membuat ini dan ini ya. Entah ini di sini namanya level konteks atau bukan, terserah. Di sini namanya level 1 atau level 0, terserah wis. Yes ya. Gak penting ya. Yang penting pokoknya buat yang ini dan yang ini, bagian merah dan hijau. Jadi cuma dua yang dibuat ya. Ini kan sama dengan kan ya, level konteks sama dengan level 0 buat bagian yang atas. Jadi tetap satu yang dibuat di sini, yang di sini juga buat satu. Jadi ini kita clear kan, kita hapus semua bicaranya, Ctrl A, oke, delete. Terus apa yang dimaksud level konteks itu? Level konteks itu kita membuat gimana sih, edit. Hanya ada satu buah yang ada di tengah, jadi lingkarannya hanya ada satu, yaitu sistem. Sistem ini sistem apa? Macam-macam sih. Misalnya yang saya buat contohnya sistem perpustakaan misalnya ya, cuma ada satu gitu. Jadi level konteks ini hanya ada satu sistem dan menjelaskan aktor-aktor siapa saja yang berhubungan dengan sistem tersebut. Misalnya agak sulit ya, harus ngeklik sini. Ada nggak ya caranya yang mudah? Caranya yang mudah bagaimana? Oke, kita ketik di sini misalnya perpustakawan, pustakawan sebagai kotaknya nggak bisa nih. Ini aja harusnya. Coba sini teks nggak bisa. Apa ada yang di sini? Edit cell, data edit link. Ini data tadi bukan. Di sini enggak ada. Saya enggak nemu ya. Ini sekaligus buat yang belum pernah pakai, bisa pakai cara saya. Oh, langsung enter gitu bisa ya. Oke, bisa langsung enter. Misalnya ini pustakawan tadi. Biar gak kotak ya, agak persegi panjang biar, karena kita nggak butuh terlalu besar sebenarnya. Pustakawan. Terus pustakawannya bisa ngapain? Nah, kita bisa pakai panah. Panah yang mana ya? Mana yang ini? Ini. Oke, yang ini aja. Dari sini ke sini kita balik ke bawah. Oke, gitu ya. Pustakawan bisa ngapain ke sistem gitu ya. Jadi pustakawan berinteraksi dengan sistem. Jadi panah ini artinya gitu. Pustakawan melakukan apa terhadap sistem. Oke?
Nah ini kita bisa ngasih teks. Gimana cara ngasih teks? Ini bisa teks. Bentar. Nah, bisa dipindah teksnya. Oke, teksnya bisa dipindah. Kalau dari ini aja yang kita rubah, bisa dikasih breadpoint nggak? Nah, ini breadpoint nggak bisa. Di sini nggak bisa. Oh bisa. Misalnya yang bisa dilakukan pustakawan itu menambah dan menambah dulu deh. Menambah buku. Ya, pustakaan kan. Tadi gimana? Ya, kita pindah ke atas. Double klik. Menambah buku. Buat teman-teman yang lain, misalnya satu orang, ada orang lain nih, bisa ngapain lagi pustakawan? Bisa menghapus buku, merubah buku, kan banyak ya. Mengubah buku ini bukan bukunya yang diubah-ubah ya, tapi data tentang bukunya. Misalnya bukunya di rak 1 dirubah datanya jadi rak 3 gitu ya. Mengubah, menghapus. Ini bukan mengubah ya, bahasa Indonesia yang benar ya, merubah. Di tengah gitu. Bisa ngapain lagi? Menambah anggota. Bisa ngapain lagi? Menghapus anggota. Anggota ini yang minjem buku ya. Terus ya mengubah data anggota juga. Jadi ubah, hapus, insert ya, insert, update, delete ya. Mengubah datanya anggota. Bisa ngapain lagi? Bisa user ini bisa meminjam secara offline ya. Jadi kalau ada orang offline ini minjem buku, datang ke pustakawannya, yang masukkan data bahwa ada orang yang minjem itu bukan peminjamnya langsung, bukan anggotanya langsung ya, tapi pustakawannya yang masukkan datanya. Jadi bukunya dikasihkan ke pustakawannya yang masukkan datanya ya. Berarti apa ini? Tulis saja peminjaman offline, misalnya kayak gitu, peminjaman offline. Terus kalau waktu saya kuliah dulu, yang dipinjam itu bukan cuma masuk peminjaman offline ya. Jadi yang dipinjam itu bukan cuma buku, laptop itu bisa dipinjam. Jadi Anda datang ke sana mau pinjam laptop, mungkin itu terpisah, mungkin peminjaman buku ya. Peminjaman laptop offline, walaupun kayaknya ya saya lebih suka nanti formnya cuma ada satu, sama-sama peminjaman. Ini dibuat rata tengah, rata kiri semua. Nah lebih bagus itu deh. Geser. Peminjaman juga bisa minjam ruangan. Jadi di sana ada ruangan-ruangan yang bisa dipinjam. Ruangannya itu pakai kaca gitu, nggak pakai tembok. Temboknya dari kaca, jadi bisa dilihat dari luar orang yang di dalam ngapain gitu. Jadi ruangannya tidak terlalu private gitu. Tapi di sana bisa kedap suara. Yang karena perpustakaannya sendiri kan sepi ya, tidak ada berisik kan ya. Di perpustakaan dilarang ribut.
Jadi kita bisa pinjem ruangan di sana bisa ngadakan meeting dengan kelompok gitu, orang berapa gitu, orang 6 gitu. Ada ruangan yang besar, ada ruangan yang kecil gitu, bisa meeting di sana. Tapi kok suaranya tidak keluar ya? Padahal kan kaca ya. Ya, entah gimana mengaturnya jadi suaranya tidak keluar. Jadi ada peminjaman ruangan misalnya. Terus ada pengembalian berarti ya, ada peminjaman berarti ada pengembalian. Buku. Pengembalian laptop. Ruangan gimana? Ruangan perlu dikembalikan enggak ya? Jadi dulu ruangan itu seingat saya sih enggak sih, langsung keluar gitu aja. Kalau waktunya habis langsung keluar. Jadi dikasih jam ya, dikasih jam dari jam sekian sampai jam sekian gitu, 1 jam atau memakai 2 jam, diwaktui. Kalau waktunya habis gantian dengan yang lain gitu ruangannya. Tapi nggak ada anunya deh, cuma ada dicatat siapa yang pakai harusnya sampai jam sekian. Jadi kalau misalnya mungkin ada orang lain mau masuk mau pakai karena waktunya dia, tapi apa namanya, waktu orang sebelumnya itu sudah habis tapi belum keluar orangnya, ya mau nggak mau lapor ke pustakawannya ya, pustakawannya yang ngusir. Iya gitu sih kayaknya dulu gitu. Lagian orang nggak bisa langsung keluar ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Terus bisa ngapain lagi ya pustakawan ya? Misalnya ya yang standar-standar saja ya, login, bisa pustakawan bisa mendaftarkan pustakawan lain enggak? Kalau bisa berarti harusnya ada registrasi pustakawan baru. Jadi pustakawan bisa memberi akses ke orang lain sebagai pustakawan misalnya. Gitu ya, dan seterusnya. Apalagi ya banyak. Jadi yang dituliskan di level konteks ini ya aktor, sistemnya cuma ada satu lingkaran di tengah nih, orangnya bisa ngapain gitu ya. Mungkin lebih dari ini ya, ini cuma contoh, bisa ditambahi apa gitu. Terus dari sistemnya sendiri bisa ngapain, tadi kita pakai panah yang mana, panah ini misalnya, panah ini ke sini, kita kasih enter ya Pak. Oke, bisa nulis apa yang bisa dilakukan oleh sistem, bisa memberikan apa ke pustakawan, sistem bisa merespon apa ke pustakawan gitu ya. Misalnya menampilkan data buku ya kan, informasi buku. Nah kita pindah dulu ini biar agak ke bawah. Loh. Oke. Informasi buku. Ada juga informasi anggota. Apalagi? Sebenarnya misalnya informasi buku ini bisa dibuat lebih detail. Misalnya informasi buku ini ngasih buku terlambat itu informasi kalau di sini buku ini
buku keseluruhan ya, dalam kurung all, terlambat, sama informasi buku sedia misalnya, yang tersedia gitu. Tersedia misalnya gitu. Informasi anggota juga gitu. Informasi anggota terlambat, yang mempunyai keterlambatan gitu ya. Informasi anggota yang punya peminjaman. Apa pinjam? Misalnya gitu. Apalagi ya? Bisa memberi apa lagi ya? Nah ini kan informasi-informasi semua nih bisa kita hapus sebenarnya, minta pinjam apa. Kita tahu lah itu tentang datanya, nggak mungkin orangnya langsung disimpan di dalam komputer kan, pasti tentang datanya. Apalagi ruangan yang kosong ya, informasi tentang ruangan lah gitu ya, ruangan yang tersedia, ruangan yang kosong, sama kayak yang atas-atas gitu ya. Kalau mau dirinci ya enggak apa-apa, ruangan tersedia, ruangan dipakai, ruangan yang jadwal misalnya, jadwal ruangan hari ini, jadi ada jadwal, bisa memberikan jadwal. Bisa apa lagi? Sistem bisa memberikan apa lagi ke pustakawan? Bisa memberikan apa, data apa lagi? Apa, absensi pustakawan mungkin, absensi pustakawan dan lain-lain gitu ya. Apa, saya nggak ngerti ini cara yang benar atau enggak sih. Buat yang sering pakai Draw.io mungkin bisa diberitahu. Saya baru ini pakai soalnya. Saya ngawur pokoknya bisa pakai gitu aja. Oke, bisa nggak saya untuk back? Nggak bisa. Agak bawah dikit dulu. Nah, saya kalau digeser nggak kelihatan perubahannya, kedekatan. Oke, gini ya. Misalnya ada yang lain, user yang lain, ada pengguna sistem yang lain, misalnya biar nggak bentrok kita agak jauhkan ya, kita buat agak jauh. Ini anggota kota, besar semua itu ya, kita samakan aja sama kayak tadi. Panah yang ini artinya sistem bisa memberikan apa ke anggota, data-data apa, tampilan seperti apa. Begitu juga kalau di copy itunya, di copy juga itunya. Kalau gitu kita buat baru aja. Kamu kok
mungker-mungker ini kenapa? Oke gitu ya. Oke, kayaknya kurang bawah deh. Kamu kok mengkuk gitu ya. Oh ininya hijaunya. Oke. Terus anggota ini, loh ini panahnya salah ya. Ini panahnya ke situ, yang harusnya ini ke sini. Kalau gitu kita buat sama. Wah ini ngubah lagi. Hapus. Delete. Buat lagi dari awal. Ini di sini. Ini ke sini. Ya. Anggota ini bisa melakukan apa? Mendaftar misalnya. Atau registrasi anggota. Oh, caps lock. Registrasi anggota. Pakai terus bisa ngapain lagi? Tadi kan ada ini ya, meminjamnya anggota, minjam buku, tapi bukunya tidak langsung kita pinjam melalui sistem, tapi kita serahkan ke pustakawan. Apakah berarti ada panah dari anggota ke pustakawan? Tidak ada. Jadi di dalam DFD tidak ada interaksi antara antara aktor dengan aktor lain. Di DFD itu tidak ada. Nah, ketika kita bilang anggota ini minjem, bisa melakukan peminjaman, ya si pustakawan ini dianggap bagian dari sistem gitu. Jadi kalau Anda nulis peminjaman di sini, meminjam buku, lah si pustakawan ini dianggap sebagai bagian dari sistem. Jadi ketika minjem buku, ngasihkan buku ke pustakawan yang memasukkan ke dalam sistem, ke dalam database misalnya, ya tetap diarahkannya ke sistem, bukan meminjam buku itu diarahkan ke pustakawan, panahnya nggak mengarah ke pustakawan. Berarti ini kita rubah ya, peminjaman buku ini kita apa? Kita ganti jadi input data peminjaman gitu aja ya, sama mengembalikan juga gitu, buku. Kenapa ini? Apa yang salah? Oh masih rata tengah. Oke, sudah rata tinggi. Berarti mengembalikan buku tadi mana? Pengembalian input, pengembalian buku gitu. Jadi si pustakawannya hanya menginputkan datanya bahwa ada anggota mengembalikan gitu ya. Pinjam ruang ya sama gitu ya, berarti butuh dirubah ya datanya. Pinjam laptop, balikan laptop, pinjam ruang. Input datanya nggak usah, menambah anggota ya,
yang dia registrasi, tapi yang masukkan ke sistem mungkin langsung pustakawannya. Jadi anggota cuma memberikan data dirinya, misalnya KTP-nya atau kartu tanda mahasiswanya, nanti pustakawannya yang ngetik ke sistem misalnya kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Saya kasih input-input ini supaya menjelaskan aja, supaya lebih jelas buat Anda bahwa yang melakukan input ke sistem atau masukkan, merubah data ke sistem, merubah data yang ada di sistem itu si pustakawan. Dan itu pustakawan sendiri adalah bagian dari sistem, jadi anggotanya ini ketika minjem buku ya nggak ngarah ke pustakawannya tapi ngarah ke sistemnya. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya. Misalnya ada yang lain, owner. Jadi ada perpustakawan ini punya owner atau pemilik perpustakaan, itu bisa ngapain. Misalnya yang punya kampus, jadi kampus bisa ngapain. Kampus ini siapa ya? Mungkin dosen wis, jadi ada dosen gimana, dosen sama sih, dosen juga jadi anggota, jadi dia bisa minjem apa-apa, tapi dosen bisa melakukan yang lain, apa meminta, misalnya dosen bisa minta. Saya punya dosen di mana, di bawah sini. Untuk ada ini lagi sekalian, dosennya ngapain ke sistem, misalnya permintaan buku, jadi dia bisa request ya, ada buku yang di request, nanti yang beli siapa? Ya intinya di perpustakaan belum ada buku itu, terus request gitu ya, nanti yang beli ya mungkin ada lagi nih bagian nggak tahu siapa, ada aktor lain lagi. Terus bisa apa lagi, permintaan buku, dosen tuh bisa ngapain lagi, cuma itu tak. Misalnya ada notifikasi, ini bisa sistem memberikan notifikasi bahwa permintaannya sudah dipenuhi, misalnya notifikasi permintaan ya, gitu ya. Ini contoh tok sih. Ini kok masih menggok. Kenapa dirimu? Oh ini hijau-hijaunya sekali lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya, nggak usah dijelaskan lagi ya, paham kok ya. Nah, level satunya gimana? Level satunya ini yang contoh ya, pustakawan, dilihat ya, pustakawan ke sistem perpustakaan. Ini kita bisa bedah di dalamnya sistem perpustakaan, ternyata ada hal-hal lain. Tadi kita pakai lambang apa, sistem pakai lambang ini, edit, oh enter tadi. Ini adalah 0 ya, lihat 0.1 atau langsung aja ditulis 1. Kenapa saya bilang level 0? Soalnya depannya pasti 0, 0.1, 0.2, 0.3 gitu ya. Atau langsung ditulis 1. Ini rata tengah. Oke.
Satu, sistem peminjaman buku. Aktornya sama kayak tadi, pustakawan. Pustakawan, panahnya. Dari sini ke sini. Enter. Pustakawan tadi bisa input peminjaman buku. Jadi yang perlu dilihat di sini adalah isi dari ini ada juga di sini. Input peminjaman buku, ya. Jadi di sini ada input peminjaman buku, di sini juga ada input peminjaman buku. Jadi di sini adalah rangkuman dari semuanya. Jadi yang level konteks ini rangkuman dari semuanya. Level 0 itu penjelasan. Input peminjaman buku ini mengarah ke sistem yang mana? Oh, mengarah ke sistem peminjaman buku. Ya. Itu input pengembalian buku. Jadi kalau ada yang di sini tapi tidak ada di sini, ya kurang tepat. Jadi sekaligus saja ngerjakan. Anda cuma perlu nambah satu hal itu di sini. Yang belum ada apa? Ini berarti saya tambah di sini satu, di sini satu. Oh, belum ada aktornya di sini. Saya nambah aktor apa di sini? Misalnya bagian pembelian itu apa ya? Pembelian. Kalau bagian karyawan kan HRD. Pembelian itu bagiannya apa? Ini biar cukup, saya pindah juga di sini. Iya. Terus sini, jadi ini bisa nambah lagi di sini ruangannya biar banyak. Ada aktor lagi, misalnya ternyata Anda lihat belum ada barang apa? Gudang bukan. Supply, bagian supply. Bagian supply barang. Jadi aktornya bagian supply barang. Bisa semua. Nah, ini bisa ngapain? Anda tambah aktor baru gitu. Aktornya nanti di sini ngapain, dicari di sini. Ada nggak sistem apa yang dilakukan aktor tersebut? Misalnya ini tinggal melengkapi. Jadi di sini menambah buku itu sistem apa? Sistem peminjaman buku bukan. Jadi ada sistem lain nih, berarti apa sistemnya? Gitu ya. Yang kedua ini adalah sistem lupa. Dua, sistem sistem bukunya sendiri ya. Bisa ngapain sistem buku ini? Set gitu. Kita buat panahnya dulu deh. Oh, gitu tak. Nah, misalnya gitu, nanti di sini sistem bukunya di sini nggak mau di atas kan, soalnya ada yang oke. Sistem buku
apa ini? Oh, bisa langsung gitu ya, nggak usah pakai. Oke, 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 oke. Paham, paham, paham. Hapus, hapus, hapus. Nggak usah mencet ini ya, langsung dari sini kemana gitu ya. Oke, bisa gitu ya. Oh, kok jadi kabut? Oh, nah, nah, ini. Dari sini gitu ya, ke sini. Oke, 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 oke. Ini ngapain? Terus dari sini ke sini ngapain gitu ya? Sistem bukunya kita bisa. Agak bawah deh, biar cukup tempatnya. Input, bukan. Apa tadi? Cek aja. Menambah buku. Menambah. Loh, kok belum? Menambah buku. Di tupek nggak bisa. Transparan bisa nggak? Oh ini, kok nggak bisa? Oh, nggak bisa diatur ya, cuma bisa ngatur teksnya. Soalnya nanti ini sama ini bakal bentrok ini. Biar nggak bentrok, kita gini diisi di sini nanti ya. Menambah buku. Ngapain lagi tadi ya? Intinya ya gitulah. Jadi sistem 1 itu gitu. Nanti ada sistem 0 itu kan kayak gini. Sistem 1 itu apa? Sistem 1 nanti kalau misalnya ada sistem 1, sulit sih. Sistem 1 itu harus sistem yang besar. Biasanya cukup 2 ini cukup. Sistem konteks sama 0 ini cukup. Kalau sistemnya besar, misalnya sistem peminjaman bukunya ini besar sekali, di dalamnya ada sesuatu lagi, nanti bisa buat di sini 1.1 misalnya sistem peminjaman buku dibagi 2, peminjaman buku online ya, terus ada peminjaman buku offline 1.2 offline. Ini ada 2 sistem yang berbeda, cara kerjanya beda. Kalau offline gimana, kalau online gimana. Nah, maka ini yang nanti jadi diagram level 1. Kalau sistem buku ini ternyata ada dalamnya apa, sistem buku dalamnya. Misal ya, ini misal ya. Jangan mengada-ngada ya, yang saya buat ini misal. Agak mengada-ngada yang saya buat. Jadi misalnya 2.1 sistem buku pelajaran. Terus saya buat 2.2 ini berarti melanjutkan ini ya, 2.1 ini melanjutkan 2 ini. Berarti ini tentang di dalamnya sistem buku ada sistem buku pelajaran. Satu yang di sini angka 1 ini menandakan bahwa dia di dalamnya sistem peminjaman buku. Oke. Jadi ini sistem buku fiksi misalnya, dan seterusnya 2.2 ini. Nah ini yang diagram level back warnanya. Yang ini yang diagram level
satunya, tapi tetap juga ada ininya, aktornya pustakawan di sini melakukan apa di sini, tapi jangan dipaksakan, nggak semua aktor ya. Misalnya sistem peminjaman buku ini nggak ada hubungannya dengan supplier barang ya, supply barang ini nggak ada, ya nggak usah ditambahkan aktornya, sudah biarkan. Jadi nggak semua orang, nggak semua aktor berinteraksi dengan sistem ini atau subsistem ini, sebenarnya subsistem nggak berinteraksi ke sini gitu kan ya. Jadi jangan dipaksakan gitu. Oke, jadi nanti silakan ini dilengkapi sendiri. Ini mungkin saya ganti nanti ya, saya ganti namanya contoh gitu ya. Ini saya buatkan lagi di sini, silakan Anda buat sendiri. Oke, silakan dilengkapi. Saya tunggu hasilnya, nanti kita bahas sama-sama yang sudah dikerjakan ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.